luar biasa tadi kita dengan daerah-daerah lain yang ada saat sekarang ini mungkin bisa saya kita katakan bahwa Sulawesi Tenggara bisa lebih maju. Tapi ada juga daerah-daerah kalau kita membandingkan bahwa Sulawesi Tenggara bisa lebih mundur atau mungkin dia sama. Tapi satu hal yang saya sampaikan bahwa dengan segala keterbatasan anggaran, mohon maaf, kita politik anggaran yang kita melihat bahwa pembangunan itu tidak terlepas dari yang namanya anggaran. Iya. Bahwa dengan segala keterbatasan yang kemudian dikelola oleh teman-teman kepala daerah yang ada, entah itu bupati, entah kepala desa, entah itu camat, entah itu gubernur, apa semua yang ada di Sulawesi Tenggara, baik teman-teman kita yang ada di DPD RI, DPD RI, apa semua, itu luar biasa, sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Namun yang apabila kita belum puas sesuai apa yang keinginan kita, ya tunggu dulu dong, jangan sampai energi Anda juga boleh Anda manfaatkan untuk membantu pemerintah dari bagaimana supaya kita bangun bersama-sama. Ya, berada pada prinsipnya malam ini kita bicara tentang energi how to build and build life. Ya, jadi Sulawesi Tenggara itu adalah akan menjadi sumber dari semua energi dunia. Ya, Ya, oke. Kalau begitu, saya ingin menarik. Apa ide-ide Bapak untuk mendapatkan guys itu? Apakah Bapak langsung ikuti arahan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, sebagaimana Pak Jokowi katakan bahwa menteri, gubernur, bupati, kalian tidak punya visi misi, yang punya visi misi adalah saya, presiden. Apa yang mungkin itu yang Bapak maksud? satu hal, perencanaan nasional yang kemudian kenapa sampai harus pemilihan umum 2024 disamaratakan bersamaan pelaksanaannya. Bukan persoalan dari politik anggaran, bukan persoalan bahwa otonomi daerah seperti apa, tapi yang ingin sebenarnya dilaksanakan adalah perencanaan supaya antara pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten kota itu sejalan, dia selaras satu kali, periodisasi yang sama. Coba bayangkan selama ini pemilihan presiden lain waktunya, kemudian visi dan misinya juga berada, kemudian setiap pada saat itu mengakibatkan gubernur yang baru saja terpilih karena baru-baru ada pemilihan presiden, dia harus merubah visi misinya sesuai janji politik. Begitu juga kepala daerah. Kalau seperti itu seakan-akan masing-masing daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opini Gino Television Indonesia atau OGTV kali ini masih tetap melanjutkan sebagaimana wawancara eksklusif sebelumnya. Tetapi perlu kita ingat bahwa wawancara kali ini sangatlah baik dan begitu tepat jawaban-jawaban dari calon gubernur kita ini. Untuk itu saudara, ayo tonton terus dan tonton terus. Artinya kehadirannya sama dengan kehadiran Mbah Ladalia di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian pula Luhut Binsar Panjaitan. Itulah tempat buat mereka yang ingin mendapatkan informasi valid. Years into the future, the predator is reaching to the nation, energize the massive sound of the DJ, enjoy the sensation of holiday. Berangkat dari hal itu tentu saja reporter Opini Gino Television sebagai media independen tentu saja akan terus mengorek sejauh mana kehebatan dan kepiawaian, dan untuk itu tonton terus karena pentingnya informasi ini agar kita memilih gubernur 2024-2029 ke depan tidak salah pilih. Ayo kita tonton
dan tonton terus. Ruksamin yang kini ditelah diponis oleh masyarakat putra sebagai sang inovator dan sang kreator, maka ayo kita ikuti. Dalam wawancara ini begitu mengagumkan dan wow. Penggerakan sehingga terjadi kemudian gap di antara satu bakal calon, di antara pendukung apa semua. Kenapa? Mungkin bisa jadi menulisan nabi bahwa kita ini hanya punya rencana, yang menentukan siapa yang menjadi pimpinan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum kita lahir itu sudah ditetapkan. Oke, tunggu dulu, saya potong supaya tidak tahu. Ya, lanjut. Kegiatan-kegiatan seperti ini kita lakukan. Saya jalan dari lorong ke lorong, kemudian saya datang, saya sampaikan. Saya tidak pernah membawa janji, tapi saya membawa program. Apa yang saya inginkan itu semua saya sudah tulis. Makanya dari awal saya sudah deklarasi. Ya, ada sekarang ini baru Ruksamin yang calon gubernur, yang lain itu baru caleg. Yang lain baru caleg. Kenapa? Karena mereka belum deklarasi. Walaupun keinginan di mana-mana mereka sudah menyampaikan bahwa saya calon. Tapi bagi saya jalan. Saya deklarasi, saya calon gubernur, dan program apa yang saya akan bawa itu dari pusat energi dulu. Satu lagi dari pertanyaannya, apakah ada seseorang yang mencatat apa semua? Ya, saya alhamdulillah sudah 2 kali dikasih amanah menjadi bupati. Mulai dari awal saya sosialisasi, bukan catatan, bukan orang yang mencatat, tapi saya punya rekaman. Apa yang pernah saya sampaikan tersimpan dalam memori. Suatu saat ada yang datang menagih, saya mintakan apa yang saya sudah katakan. Saya ingin catatan apa yang saya pernah programkan, bahwa ini yang saya lakukan. Seperti itu. Wow. Pemirsa, ternyata beliau Ruksamin ini seorang lelaki yang multitalenta. Tentu saja kita tidak boleh ragu lagi memilih. Jika saya lahir Sulawesi Tenggara, tentu saja akan saya memilih beliau. Nah, untuk itu satu hal yang perlu untuk kita sampaikan tadi, Pak, dan pertanyaan saya yang Bapak harus jawab, yang paling penting, setelah kalau Bapak jadi gubernur, perubahan apa yang harus Bapak akan lakukan? Artinya program juga tentu punya planning. Ya. Jadi ada planning jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tentu sesiapapun yang ingin seperti itu dan kita akan tanya, atau masyarakat juga bertanya tentang ini. Nah, sekarang kami butuh jawaban Bapak. Silakan. Pengalaman saya di jabatan politik ini bukan hanya menjadi bupati. Mulai dari anggota DPRD, kemudian saya jadi ketua DPRD, jadi wakil ketua DPRD, wakil bupati, kemudian sekarang bahkan jadi bupati. Bukan jadi bupati, mohon maaf saya ingin sampaikan bahwa visi misi apa yang saya programkan untuk membangun daerah itu tidak pernah ditulis oleh orang lain. Itu semua saya rencanakan, saya yang tulis. Karena apa? Saya yang membuat programnya, dan saya yang akan mengerjakan membuat. Olehnya itu, untuk terkait dengan pencalonan di gubernur ini, saya sudah membuat program. Visinya adalah Sutra Pusat Energi Dunia itu sendiri. Kemudian saya jabarkan dalam 9 program energi tadi. Salah satunya, ya, energi untuk kemakmuran. Apa yang ada dalam energi untuk kemakmuran itu? Apa kegiatan-kegiatan yang diprogramkan di program pertama itu? Satu, saya akan siapkan beasiswa gratis bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang akan melanjutkan pendidikan. Karena apa? Luar biasa tadi kita sebutkan di awal dengan sumber daya alam yang tersedia. Apakah kita harus jadi penonton? Atau mungkin kita mau ambil pilihan lain? Orang tua dari anak-anak kita semua harus rela menjual dia punya sapi, harus menjual dia punya farm, harus dia katakan kebunnya, terakhir dia jual rumahnya hanya untuk kasih kuliah anaknya. Tidak seperti itu. Tapi negara harus hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara dan hadir pemerintah harus hadir bagaimana memberikan jaminan kalian kasih kuliah anakmu, dan kemudian kita siapkan biaya. Mereka jangan dipusingkan dengan itu sebab mereka belajar. Apa yang dipaparkan oleh Ruksamin tentu saja, wahai para pemirsa, terutama pemirsa dan masyarakat Sulawesi Tenggara, tentu saja kalau sebelumnya kita selalu memikirkan
bagaimana biaya anak-anak kita di pendidikan, terutama pendidikan di bangku perkuliahan. Net, kali ini dengan calon gubernur yang satu ini, itu akan dibiayai 500 juta per satu desa. Dan ini merupakan sumber daya yang mantap. Ruksamin sudah memikirkan berapa budgetnya dari pemerintah daerah untuk menyiapkan anak-anak kita yang berkuliah di perguruan tinggi. Jadi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, negara dan hari pemerintah harus hadir bagaimana memberikan jaminan kalian kasih kuliah anakmu dan kemudian kita siapkan biaya. Mereka jangan dipusingkan dengan itu, sebab mereka belajar dengan bahagia dan kelak akan menjadi orang yang akan membangun tadi Sulawesi Tenggara sesuai dengan sumber daya alam yang kita miliki tadi. Oh, kita dulu Pak. Luar biasa ini. Wahai masyarakat di Sulawesi Tenggara, masyarakat di Sulawesi Tenggara, anak-anak kalian besok sudah dipikirkan lagi ketika beliau menjadi seorang gubernur. Untuk itu saudara, mari kita kembali tanyakan lagi apa yang akan disampaikan. Silakan. Insya Allah, kita jadi gubernur, kita akan siapkan anggaran 500 juta rupiah per desa atau kelurahan dalam setiap tahun. Ya kan? Anggaran itu apa itu sendiri? Salah satunya adalah bagaimana membina UMKM. Ya. Mohon maaf, tidak semua bahwa ada perusahaan ia akan membuka lapangan pekerjaan, walaupun anak tadi sudah siap dengan SDM. Tidak semua juga bahwa akan menjadi ASN, teknik, polri atau apa semua. Tapi potensi sumber daya alam tadi, contohnya di perkebunan tadi, misalnya untuk mengolah mete, untuk mengolah perikanan kita, itu kita siapkan dengan UMKM tadi. Nah, UMKM tadi ini yang harus kita siapkan, mereka siapkan dengan modal itu sendiri. Ini yang kemudian datanya akan berbasis desa. Ini yang kemudian kita siapkan kepada desa itu sendiri dan kelurahan. Ya, ternyata kita lihat yang menjual-jual keripik-keripik tengah apa semua, dia biasa enaknya tuh di lampu merah. Tahukah kita bahwa siapa yang menanam ubinya? Tahukah kita bahwa siapa yang kemudian menanam abangnya, memasak, memanen, kemudian membuat sampai jadi gula? Tahukah kita bahwa siapa ibu siapa yang menggoreng itu bahan kemudian mengolah kemudian menjadi. Tahukah kita bahwa begitu panjang rantai berapa yang terlibat di sana? Apakah hanya satu orang tidak cukup? Siapkan 500 juta untuk mereka. Kita tidak tahu mereka menanam di mana. Kita tidak tahu mereka itu berjuang, bahwa mereka salah satu pejuang kita terbukti pada saat di zaman COVID kemarin ini. Alhamdulillah UMKM kita yang mampu bertahan bahkan mempertahankan ekonomi Indonesia sehingga kita tidak terpuruk dan seperti negara-negara yang lain yang ekonominya anjlok kan pada saat datang COVID seperti itu. Pemirsa, kalau sebelumnya kita tidak pernah tahu tentang ABRI, apa yang diungkapkan kali ini betul-betul makna dan luar biasa. Untuk itu, mari kita melihat tabir berikutnya. Tapi saya minta Bapak jangan buka dulu semua tabir, jangan sampai calon gubernur lainnya juga akan menggunakan tabir yang sama. Bapak harus simpan satu atau dua. Silakan Pak. Ya, saya. Program ini harus saya jual. Karena inilah senjata saya. Saya tidak akan maju yang kemudian dengan membagi sembako. Saya tidak akan maju yang kemudian dengan membagi uang. Tetapi saya siapkan program apa yang saya siapkan untuk kepada mereka yang kemudian saya bisa terpilih menjadi gubernur Sulawesi Tenggara. Mohon maaf, tadi dipertanyakan, kira-kira sekolah apa yang harus disiapkan? Ya, untuk menjawab dengan yang luar biasa di pusat energi yang untuk pengelolaan tadi, maka harus kita siapkan lagi satu yang namanya Sains Teknokrat. Sebuah sekolah dalam satu lingkup yang harus kita siapkan dengan semua teknologinya semua. Yang kita tidak harus meniru dari orang. Yang harus kita siapkan sesuai dengan karakteristik. Pemirsa, apa yang telah dipaparkan oleh Ruksamin tentu saja menggiurkan. Dan beliau sudah 2 periode terbukti ketika dia memimpin Kabupaten Konawe Utara. Di sana rakyatnya begitu pegang, begitu taat, dan beliau pun juga taat membuat janji-janji. Dan saat ini Konawe Utara menjadi yang terbaik di wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk itu saudara, ayo kita tonton terus dan tonton terus. Thousand years.
glimpse into the future. The Predator is reaching to the nation. Energize the massive sound of the DJ. Enjoy the sensation of Holiday. Saudara, dimanapun Anda berada di seluruh dunia ini, terkhusus Indonesia dan Provinsi Sulawesi Tenggara, tentu saja apa yang telah dipaparkan oleh Ruksamin itu tentu merupakan salah satu momentum, dan sebagai masyarakat Sulawesi Tenggara sudah pasti harus mencari mereka-mereka atau calon-calon gubernur yang seperti Ruksamin ini. Untuk itu, Ruksamin adalah satu-satunya jagoan kita. Untuk itu saudara, ayo tonton terus dan tonton terus. Apa yang saya siapkan untuk kepada mereka yang kemudian saya ingin satu pilih menjadi gubernur Sulawesi Tenggara? Tadi dipertanyakan, kira-kira sekolah apa yang harus disiapkan? Ya, untuk menjawab dengan yang luar biasa di pusat energi yang terpengelolaan tadi, maka harus kita siapkan lagi satu yang namanya Sains Teknofab. Sebuah sekolah dalam satu lingkup yang harus kita siapkan dengan semua teknologinya semua. Yang kita tidak harus meniru dari orang. Yang harus kita siapkan sesuai dengan karakteristik sumber daya alam kita. Jangan mau bicara tambangnya, mau bicara perikanan, mau bicara kelautan, mau bicara pariwisata, mau bicara perkebunan, mau bicara pertanian. Kita siap dalam satu sekolah tadi yang dinamakan Sains Teknofab. Ini bagaimana untuk menjawab supaya kita tidak menjadi penonton di negeri kita yang kaya akan sumber daya alam itu sendiri. Setelah saya mendengar hasil jawaban-jawaban dan informasi publik yang Bapak sampaikan kepada publik, solusi opsi dari Sulawesi Tenggara untuk membuat kita berbeda. Sebagai rakyat Sulawesi Tenggara, begitu mendengar itu saja hanya satu kata, maka Ruksaminlah RRQ. Untuk itu sudah, kita masih dua pertanyaan, tapi dua pertanyaan ini mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik, karena dua pertanyaan ini akan disimpan dan ini yang akan paling dipegang oleh masyarakat. Pertanyaan yang pertama, tadi kita sudah lewati, kedua sudah lewati, ketiga sudah sampai sudah tutup. Sekarang masuk pertanyaan ke-8 dan satu lagi ber-9 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang saya inginkan, melihat kondisi Sulawesi Tenggara yang begitu, mohon maaf kalau saya katakan seberau ya, atau mungkin karena saya dari daerah yang wah atau dari negara yang wah, sehingga saya melihat kemajuan Sulawesi Tenggara itu begitu pas-pasan. Sementara tambang dan energi kita dan juga bahan nadalia dari Pak Jokowi itu katakan buat Sulawesi Tenggara bukanlah Sulawesi biasa. Dia memiliki pertambangan yang maha dahsyat. Disinilah nikel itu ada. Dan disinilah adanya, atau di Provinsi Sulawesi Tenggara, adanya tambang aspal yang terbesar di dunia itu. Dan di sini pula lah lahirnya para pendekar-pendekar yang bisa membela negeri ini. Dan dari sini pula lah para jagoan-jagoan, terutama para pendekar yang saat ini sudah terbukti adanya di TNI atau Tentara Nasional Indonesia hingga Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga Jokowi sudah beberapa kali datang ke wilayah Kesultanan Buton, tepatnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan dari sinilah munculnya Jokowi dan dilantik di Kesultanan Buton sebagai Lakina Bawangi I Nusantara. Lakina Bawangi adalah seorang lelaki yang betul-betul jantan. Karena itu saudara, Sultan Buton sudah mengatakan bahwa jika Jokowi sudah dilantik seperti ini, maka tidak ada satu pemimpin dunia
yang berani lawan Jokowi. Jika lawan Jokowi, maka berbahayalah negerinya. Inilah yang patut kita lihat bagaimana kehebatan Buton. Demikian pula gagasan-gagasan yang diberikan, dan gagasan itu akan menggemparkan dunia. Kan terbukti ya kan? Sehingga penampilan Jokowi kalau sebelumnya dia kalem, tetapi di penghujung kekuasaannya hingga dibangkitkannya yang namanya smelter nikel, dan semuanya dia sudah mulai menantang kalangan asing yang selama ini menjajah ekonomi kita. Itu pertanda bahwa Indonesia akan bangkit, dan dari situlah Jokowi mulai dia bangkit dan dia berani melakukan perlawanan karena dia adalah pendekar dari Kesultanan Buton. Karena itu Jokowi begitu berani karena dia adalah pendekar untuk membangun Nusantara kita ini, Kesultanan Buton. Makanya kini Ruksamin mulai mengikuti jejak Pak Jokowi yang digelar di Kesultanan Buton sebagai Lakina Bawangi I Nusantara, atau panggilannya Laode Muhammad Jokowi. Karena itu Jokowi bangkit dan terus bangkit, dan dia berani karena dia adalah pendekar dari Kesultanan Buton, yang daerah Kesultanan Buton tidak pernah dijajah oleh bangsa-bangsa termasuk Belanda yang menjajah Indonesia. Buton adalah tidak pernah dijajah oleh bangsa apapun yang datang menjajah di Nusantara ini. Sehingga jika daerah ini memiliki hasil tambang dan hasil laut yang maha dahsyat, itu karena daerah Kesultanan maha dahsyat. Untuk itu saudara, Ruksamin belajar dari kehebatan dan kepiawaian Jokowi. Namun saudara, poinnya bukan di situ. Maka ayo kita ikuti paparan Ruksamin selanjutnya. Mari kita kembali tanya lagi. Pulang rambut pikul ijazahnya kemana-mana melamar. Ada satu pertanyaan yang mesti banyak dilupakan oleh seorang gubernur atau seorang pejabat di daerah. Kalau di negara disebut Badan Pusat Milik atau BUMN. Saat ini Erick Thohir, Pak, Bapak tahu nggak Pak Erick Thohir? Kalau kemarin dia menjadikan BUMN, Menteri BUMN, dia bukan hanya bekerja di Indonesia, tapi dia ekspansi sampai ke luar negeri. Maka ada kilang minyak kita di luar negeri, ada kita punya sepak bola di luar negeri, ada kita punya apa di luar negeri, ada kita punya pangkalan militer di luar negeri. Itu semua urusannya BUMN di zamannya Erick Thohir. Saya bertanya sama Bapak seorang gubernur, dan selama ini yang saya tahu badan usaha milik daerah itu sama saja dengan bengkelnya yang ada di pinggir jalan. Apa upaya Bapak untuk membangun BUMN minimal dia mengikuti belakangnya BUMN kami ada di Sulawesi Tenggara? Apa yang Bapak harus sampaikan? Mohon silakan Pak. Saya sudah mulai. Di Konawe Utara ada saya punya Perumda Konasal, dan saya bertekad buat dulu Pak, Bapak ulangi dulu. Apa tadi? di Kabupaten Konawe Utara saya punya namanya Perumda Konasal, perusahaan umum daerah Konasal. Itu saya bisa Artinya maksud saya berniat dan saya berupaya akan menjadikan salah satu perusahaan umum daerah di Indonesia menjadi perusahaan umum daerah. Dan BUMN partner BUMN, menjadi partner BUMN, menjadi partner proyek, menjadi partner daerah yang bertugas untuk bagaimana tempat dan menampung putra-putri daerah yang terbaik apa semua untuk berbuat sekaligus hasilnya untuk kesejahteraan daerah. Bukan untuk tempat mencarinya uang kepala daerah, bukan untuk tempat menitipnya kepala daerah yang kemudian mengambil hasilnya, tapi bagaimana dia menjadi berdaya. Salah satu contoh di depan kita ini ada pula yang namanya Siompu. Di Siompu itu ada waktu-waktu tertentu kalau panen ikan, kemudian ikannya karena pasar sudah punya yang ada di bawah-bawah sini, terpaksa dibiarin pasiennya dibuang ikan dia karena itu. Kenapa tidak kita buat beli yang ada di sini? Kemudian kita buat pabrik ikan yang luar itu kalau level daya kami tidak punya berdaya alat perikanan luar biasa.
kita punya sumber daya alam. Nantinya baik apa dia membangun cold storage yang maha dasar dan luar biasa. Bukan ada sekelas cold storage, Ada namanya cold storage saja, yang hanya sifatnya untuk mendinginkan. Tapi juga dalam produksi dan pengolahan yang bisa bersaing dengan produksi ikan yang luar biasa. Coba kita bayangkan, ada satu negara yang penghasilannya hanya ikan salmon saja. ya, Tapi luar biasa dan menambah seluruh negeri ini. Kalau hanya di Indonesia apa semua. ya, Maka mereka kelola dengan baik apa semua. Memang kita bocah karena yang luar biasa hasilnya batinnya yang bisa mendapat dia. Padahal itu bekerja hanya dari BUMD yang Bapak maksud tadi atau perusahaan daerah yang ada di Provinsi Tenggara. Tidak hal yang tidak mungkin. Dan tinggal manajemennya. Apakah itu dananya bersumber dari APBD langsung, provinsi atau kabupaten kota, atau kita bekerja sama dengan swasta, atau mungkin bisa kita mergerkan. ya. Jadi saya kira Pak Erick Thohir sudah mulai. Insya Allah Sulawesi Tenggara jauh akan lebih besar dari yang lebih besar. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata dokter yang satu ini maha dasar, dia memiliki pengetahuan yang maha dasar. Karena itu saudara, tidak ada kata lain. Dokter yang satu ini memang betul-betul sangat layak menjadi calon gubernur kita. Dan ayo kita usung dia di 2024-2029. Saya Gino Samsudin Mirsad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thousand years into the future, the predator is reaching to the nation, energize the massive size of the DJ. Enjoy the sensation of Ramadan. Thank you.